hari ini? Baik, Ibu. Apa kabar, Ibu? Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kepada Ibu kita dalam doa. Marilah kita berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mengecek kehadiran, Ibu minta untuk keliling meja kalian, mungkin ada kotoran. Selamat siang, Ibu. Nah, di sini Ibu lanjutkan cek kehadirannya. Melissa Talang, Ada, Ibu. Dian, ada Ibu. Selmi, ada Ibu. Magdalena Omnya, Hadir, Ibu. Maria Platin. Hadir, Ibu. Nah, kalian semua hadir semua ya. Ya, Ibu. Sebelumnya, saya mau tanya nih, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Ibu. Nah, minggu lalu kita telah membahas materi tentang sistem keperiodik unsur. Di sini Ibu mau tanya, unsur yang ada pada golongan 8A disebut sebagai unsur apa? Saya, Ibu. Ya, silakan. Magdalena. Gas mulia, Ibu. Nah, ada tanya lanjutannya. Mengapa unsur pada golongan 8A disebut sebagai golongan gas mulia? Karena pada unsur golongan 8A merupakan golongan unsur yang stabil dan unsur yang lain tidak stabil. Oke, jawabannya sangat bagus. Di sini hari ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan ikatan ion. Yang kedua itu peserta didik mampu menganalisis dan menentukan interaksi atom atau molekul dalam senyawa kimia di lingkungan sekitar. Nah, pasti kita tidak asing lagi dengan garam. Garam itu bisa digunakan untuk pengawet makanan, untuk dapat memberikan rasa pada sayur. Di sini Ibu mau tanya nih, garam itu memiliki rasa apa ya? Asin. Nah, mengapa pada garam itu memiliki rasa asin? Karena tidak menurut saya, Ibu, karena dalam garam itu memiliki ikatan kimia yaitu natrium dan klorida. Nah, oke, jawabannya bagus. Di sini Ibu mau menuliskan lagi. Garam itu memiliki rasa asin karena ketika larut dalam air atau mulut, garam akan terdisosiasi menjadi ion natrium dan ion klorida atau Cl-. Jadi, materi minggu lalu ada kaitannya dengan materi pertemuan hari ini, yaitu sistem periodik unsur dan ikatan ionik diberikan dengan unsur-unsur yang cenderung membentuk ikatan ionik, yaitu logam dan non-logam. Nah, materi kita pada pertemuan hari ini yaitu ikatan kimia. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan apa sih ikatan kimia itu. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, tujuan dari pembentukan ikatan kimia adalah yang pertama itu adanya suatu ikatan kimia untuk mencapai kestabilan suatu unsur. Yang kedua itu agar stabil, unsur-unsur kimia yang lain atau selain unsur gas mulia akan berusaha mencapai konfigurasi elektron mulia saat berikatan. Hal ini dikenal dengan aturan Duplet dan aturan oktet. Nah, Ibu berikan salah satu contoh dari aturan oktet.
aturan oktet ini saya ambil salah satu unsur, yaitu unsur argon. Argon ini memiliki nomor atom 18. Keadaan dasarnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Di sini argon ini sudah membentuk 8 elektron. Jadi sudah mencapai kestabilan. Sedangkan pada aturan duplet ini kita harus mencapai kestabilan dengan 2 elektron. Nah, ini saya ambil salah satu unsurnya dari helium. Dia nomor atomnya 2. Jadi konfigurasinya 1s2. Ikatan kimia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ikatan ion, yang kedua itu ikatan kovalen, yang ketiga itu ikatan logam. Nah, yang harus kita jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Nah, saya mengambil salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya aluminium. Nah, contohnya aluminium. Contohnya aluminium. Aluminium ini kita membuat dalam bentuk konfigurasi itu 283. Nah, pada aturan oktet itu tadi, dia kalau memenuhi mencapai kestabilan itu harus memiliki 8 elektron. Di sini pada aluminium ini melebihi 3 elektron. Berarti dia harus melepas 3 elektron dan mendapatkan hasil Al3+ ditambah 3 min menghasilkan aluminium. Untuk memenuhi bilangan oktet, di mana ia harus melepaskan 3 elektron dan membentuk hasil seperti ini. Oke. Apakah adik-adik mengerti dengan penjelasan Ibu? Mengerti, Bu. Baik, untuk mendalami materi kita pada pertemuan ini, Ibu minta untuk membentuk dalam kelompok. Satu kelompok itu terdiri 3 orang. Nah, buat dalam bentuk 2 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Ini satu kelompok. Ini kelompok 2. Adik, anak-anak kerjakan soal yang ada di LKPD. Adik-adik, saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Ayo. Buka cerita dulu. Waktunya habis. Siapa yang mau ini presentasi duluan? Kami, Bu.
Ya, dari kelompok 1 saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang berada dalam LKPD. Jawabannya, ion negatif terbentuk ketika atom memperoleh satu atau lebih elektron. Elektron bermuatan negatif sehingga atom yang mendapatkan elektron akan bermuatan negatif. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Di situ disuruh untuk tuliskan proses pembentukan ikatan ion pada unsur Na dan F. Na nomor atomnya 11. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sedangkan F nomor atomnya 9, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, dan 2p5. Baik, demikian jawaban dari kami kelompok 2. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan lagi untuk nomor 2-nya itu. Na itu memiliki nomor atomnya 11. Jadi dia belum memenuhi aturan oktet karena dia melebihi 1 elektron. Maka dia harus melepas 1 elektron untuk mencapai kestabilannya. Terus hasil yang diperoleh itu Na plus ini karena dia harus melepaskan 1 elektron, berarti ditambah dengan F. 9F ini dia punya konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, dan 2p5. Di sini dia belum stabil karena dia masih 7, maka dia harus menerima elektron. Dan menghasilkan NaF. Di sini dia cenderung menerima elektron, 1 elektron. Hasil reaksi yang terjadi adalah Na plus ditambah F min menghasilkan NaF. Nah, baik adik-adik, sekian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta 1 orang untuk menarik kesimpulan. Ayo adik-adik, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita? Saya Ibu. Ayo silakan Ice. Kesimpulannya, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ikatan ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Untuk beberapa atom pada elektrovalensi 1, 2, dan 3 akan lebih mudah untuk melepaskan elektron dan membentuk ikatan positif. Sedangkan 5, 6, 7 lebih mudah untuk melepaskan elektron dan membentuk anion ikatan negatif. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Adik Ince yang telah menarik kesimpulan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri materi kita pada pertemuan hari ini, saya minta 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik-adiknya.
anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima Terima juga, kasih, ya. Bu.